Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pelajaran yang keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Kelas 5 Sekolah Dasar. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Yang kedua, siswa mampu memahami hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman hikmah puasa. Sedangkan yang keempat yaitu siswa mampu menunjukkan hikmah puasa Ramadan. Materi yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa disebut dengan asyam atau asyaum, artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang membatalkannya, mulai terbit dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari, dengan niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah ibadah yang samar, yaitu suatu perbuatan yang tidak bisa disaksikan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa disebut juga puasa mahdhah, yaitu ibadah yang dibaktikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dilihat dari hukumnya, puasa yang disyariatkan agama Islam dapat dikelompokkan menjadi dua macam anak-anak, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib berarti puasa yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf. Mukallaf yaitu orang Islam yang sudah dikenai syariat Islam. Apabila puasa wajib tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarat, orang yang bersangkutan akan berdosa besar. Puasa wajib ada 3 macam, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Contoh puasa sunnah seperti puasa Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Daud, puasa Syawal, dan puasa-puasa yang lainnya. Syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, yaitu suci dari darah haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Syarat wajib puasa.
Yang pertama yaitu berakal, yang kedua balik, sedangkan yang ketiga yaitu mampu untuk berpuasa. Sedangkan rukun-rukun puasa yang pertama yaitu niat di malam hari. Niat ini lafadznya nawaitu sauma godin an adai fardis syahri ramadana hadihis sanati fardo lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan sunnah-sunnah puasa, yang pertama mengakhiri sahur. Seseorang yang akan berpuasa disyariatkan untuk makan sahur pada akhir malam, karena di dalamnya anak-anak terdapat barokah dan keutamaan yang begitu besar. Sedangkan yang kedua anak-anak yaitu menyegerakan berbuka. Setelah azan maghrib terdengar, dianjurkan bersegeralah untuk berbuka puasa. Yang ketiga yaitu membaca doa sebelum berbuka puasa. Dengan doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sedangkan yang keempat yaitu berbuka dengan kurma atau buah-buahan dan makanan manis lainnya. Apabila tidak ada makanan yang manis atau kurma, hendaklah dia berbuka dengan air putih walaupun hanya seteguk. Sedangkan yang kelima yaitu perbanyak bersedekah. Yang keenam memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Sedangkan yang ketujuh yaitu memperbanyak beribadah. Hal-hal yang membatalkan puasa anak-anak. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal atau gila. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas pada perempuan. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Sedangkan yang keenam, berniat untuk membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan cara menggantinya. Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa anak-anak. Jika ia tetap berpuasa, dikhawatirkan sakitnya akan bertambah atau akan memperlambat kesembuhannya. Jika telah sembuh dari sakitnya, ia wajib mengganti puasanya atau biasa disebut dengan mengqadha di luar bulan Ramadan. Dia tidak boleh menunda-nunda hingga datang puasa berikutnya. Selanjutnya yaitu orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa selama perjalanan tersebut mempunyai tujuan yang baik. Seorang musafir dapat menggantinya pada hari-hari lain sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Selanjutnya yaitu yang boleh tidak berpuasa adalah orang tua yang lemah. Bagi orang yang sudah sangat tua
menunaikan puasa tentu sangat berat anak-anak. Hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang begitu lemah. Dia boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengganti puasanya, tetapi dia diwajibkan membayar fidyah atau bersedekah kepada fakir miskin. Selanjutnya yaitu orang yang hamil atau orang ibu yang menyusui bayinya. Wanita yang sedang hamil perlu menjaga kesehatan agar bayi yang dikandungnya sehat. Demikian pula anak yang masih menyusui kepada ibunya. Ia memerlukan banyak air susu dari ibu yang sehat juga. Materi selanjutnya yaitu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan memperbanyak amalan, karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandakan pahalanya. Amalan yang dapat dilaksanakan antara lain sholat tarawih berjamaah di masjid. Pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah mengandung beberapa hikmah anak-anak. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Sholat tarawih ditutup dengan sholat witir. Pelaksanaan sholat secara berjamaah dapat menambah pahala bagi yang melaksanakannya. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat sunnah yang mendapatkan pahala seperti melaksanakan sholat wajib. Amalan yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, kita juga mempelajari isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya yaitu bersedekah. Bersedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niatan yang ikhlas. Bersedekah di bulan Ramadan mempunyai keutamaan tersendiri. Adapun manfaat-manfaat puasa Ramadan, yang pertama yaitu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keenam, melatih hidup disiplin. Yang ketujuh yaitu menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Sedangkan yang kedelapan yaitu melatih kesabaran. Untuk rangkuman pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, puasa dalam bahasa Arab sama dengan asyam atau as-saum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Yang kedua, menurut istilah puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Sedangkan yang ketiga yaitu syarat sah puasa diantaranya beragama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan suci dari nifas, dan dilaksanakan kepada di waktu yang diperbolehkan berpuasa. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.